Makasih Bu. Benar ya dengar Rianti yang mengabari saya semalam? Benar Bu. Oke, sebelum kita mulai sesi konseling ini, izinkan saya membuka sesi konseling terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Rianti. Malam Apa Bu. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana tadi perjalanan ke sini? Apakah tersesat atau bagaimana? Tidak Bu, alhamdulillah lancar. Oke, sebelumnya boleh untuk Rianti perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum perkenalan diri, izin saya mencatat untuk data-data kita nanti ya. Baik Bu. Untuk namanya, Nama saya Rianti Bu. untuk umurnya, 20 tahun. untuk alamatnya. Saya dari Waikanan Bu. Oke, dari Waikanan. Jauh itu ya ke Bandar Lampung, apa memang di sini ngekos atau bagaimana ya? Lumayan Bu jauhnya. Di sini ngekos. Ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Tika Winarti. Di sini saya sebagai konselor Rianti untuk mungkin membantu Rianti untuk mencari solusi dari permasalahan Rianti sendiri. Baik Bu. Rianti tahu saya dari mana ya? Saya mengetahui informasi ini dari Instagram Bu. Oke, dari Instagram ya. Nah, apa sih alasan Rianti? Kenapa kamu memilih saya? Kenapa nggak konselor yang lain? Karena saya merasa kualitas konselor ada dalam diri Ibu. Apa sih yang menjadi kelebihan saya sampai kamu tuh percaya sama saya hingga kamu tuh datang ke sini sebagai konselor saya? Saya merasa melihat dari diri Ibu pantas menjadi konselor untuk saya dan membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh, di sini saya akan memberikan ini ya waktu kita untuk sesi konseling pada hari ini ya. Ini konseling kita pertama kan ya? Iya Bu. Ya. Oke, di sini kita ada waktu 1 kali 45 menit, di mana nanti bisa bercerita apapun itu kepada saya supaya saya mengetahui apa masalah yang Rianti hadapi atau apapun yang mau Rianti selesaikan. Baik Bu. Karena waktunya sudah, di sini ada kontaknya ya. Tadi kan sudah disetujui waktu kita itu 1 kali 45 menit. Ini termasuk konseling kita yang pertama. Di sini Rianti boleh ini ya, isi nama, umur, alamat, dan tanda tangan ya untuk pernyataan kalau memang sudah sesuai dengan kontaknya. Di sini nama, di sini umur. Makasih Bu. Baik, ini jadi kontrak kita ya karena disetujui. Untuk kesibukan Rianti sekarang apa ya? Saya sekarang kuliah Bu. Kuliah semester berapa sekarang? Semester 4 Kuliah di mana itu? di UIN Lampung Bu. Oh, di UIN ya. Oke. Selain kuliah ada nggak aktivitas lain? Ibu saya ikut UKM tari di beda tari jurusan. Oh, ya. Untuk hobi sendiri Rianti punya hobi apa sih? Hobi saya menari Bu. Oh, menari ya. Pernah nggak kayak ikut lomba atau apa gitu? Kalau waktu kuliah belum pernah sih Bu, cuma kemarin ada acara di BK di jurusan saya dan itu saya menampilkan tarian dari UKM saya. Wah, keren ya. Berarti kamu sudah punya percaya diri ya untuk tampil di depan umum. Itu lumayan ramai juga kan? Alhamdulillah ramai Bu. Bagaimana Rianti menikmati hari-harinya? Mungkin waktu di kuliahan atau di rumah gitu? Saya senang sih Bu, seperti kegiatan-kegiatan sehari-hari saya itu seperti kuliah dan saya senang. Cuma kadang agak ngeluh di tugas sih Bu. Oke, bagian apa itu di waktu di tugas? Apakah terlalu banyak atau memang Rianti sendiri yang mungkin kurang mengerti atau apa atau ada masalah lain gitu? Ibu kadang ada beberapa mentor yang membuat saya ini terkadang bingung kurang mengerti gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, Rianti sepertinya masih tegang ya. Bisa agak relax dulu. Baik Bu. Bisa bernafasnya terlebih dahulu ya. Ya Bu, terima kasih. Karena kalau misalnya nanti Riantinya sendiri nggak relax atau apapun, takutnya Rianti nggak bisa meluapkan semuanya gitu. Jadi sesi konseling kita hari ini itu kurang maksimal gitu. Itu Rianti sendiri. Apa yang membuat Rianti itu sampai melakukan sesi konseling bersama saya pada hari ini? Apakah karena keluarga ataukah karena percintaan atau perkuliahan? Bisa diceritakan? Benar Bu, saya mengalami masalah di dalam keluarga saya. Selain itu, Saya merasa karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua saya, sehingga saya tumbuh menjadi seorang yang lebih tertutup dan saya merasa saya ini lebih teranggi ke teman-teman laki-laki karena saya merasa kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua saya dan membuat saya ini masalah itu timbul dalam hubungan percintaan saya. terima kasih sudah jujur. Bisa kamu bercerita lagi, lebih dalam lagi, seperti apa situasi yang kamu alami dulu sampai itu tuh mempengaruhi semua tindakanmu sekarang ini, apa yang kamu alami sekarang ini? Jadi saya tuh merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tua saya, terutama ibu. Mungkin kalau waktu saya masih kecil saya mendapatkan kasih sayang itu, saya dekat dengan keluarga saya. Cuma kalau sama ibu kurang dekat. Saya disayang oleh ayah saya. Cuma semua itu berubah ketika saya masuk sekolah waktu SMP. Semuanya berubah begitu saja. Saya mulai jauh dengan mereka, tidak ada lagi obrolan manis dalam keluarga saya. Ini saya tahu, itu mungkin pengalaman yang sangat berat ya yang kamu alami ketika tidak mendapatkan kasih sayang, terus
kasih sayang itu berkurang, mungkin sulit untuk seseorang itu kayak membangun hubungan yang di kedepannya mungkin ya, apalagi untuk mencari penerimaan gitu dari luar, mungkin kamu kurang diapresiasi dan lain sebagainya seperti itu ya. Iya Bu. Nah, apakah kamu merasa sikap kamu ini mempengaruhi cara kamu membangun hubungan kamu dengan pasangan kamu? Saya merasa sangat mempengaruhi Bu, karena saya merasa dengan kebiasaan saya dari kecil yang kurang kasih sayang dari kedua orang tua, saya jarang bercerita, saya juga tidak pernah didengar, jarang diapresiasi oleh kedua orang tua. Saya merasa saya tumbuh menjadi seseorang yang friendly, sehingga pasangan saya tidak terlalu percaya kepada saya dan menganggap saya ini tidak setia. Oke, jadi di satu sisi itu kamu juga ingin dicintai hebat, tapi di sisi lain kamu mungkin takut akan penolakan itu untuk diri kamu. Mungkin kamu takut nggak dihargai dan lain sebagainya, sampai mungkin pasangan kamu sendiri itu kayak meragukan kamu ya. Iya benar. Bagaimana respon pacarmu sendiri atau pasanganmu itu saat mengetahui sikap kamu seperti itu? Beberapa hari lalu kita sempat berantem Bu, cuma kita berantemnya sehat sih, dia nggak ngomong kasar dan nggak ngebentak saya. Kita ada sharing sedikit soal itu, karena dia mengetahui kalau saya ini terlalu friendly ke teman-teman laki-laki, karena saya mudah bercerita, karena saya seringnya merasa kesepian dari kecil, jadi saya mudah bercerita kepada orang. Responnya baik sih Bu, dia mengerti saya dan dia memahami saya. Respon dia juga bagus, dia tidak membenci akan itu, tapi dia berusaha membuat saya ini berubah dari hal itu. Oke. Saya bisa memahami bahwa kamu sedang berjuang antara keinginan untuk diterima dan ketakutan untuk terluka. Nah, itu dilema mungkin seringkali muncul dari pengalaman kurangnya dari kasih sayang dari emosional kamu, mungkin dari kamu dulu yang kurang kasih sayang dari kedekatan dengan orang tua, ya itu mungkin mempengaruhi. Jadi itu bukan sepenuhnya salah saya kan Bu? Tentu bukan. Itu adalah respon alami dari atas pengalaman kamu. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyadari pola-pola itu, mulai membentuk cara yang baru, yang lebih sehat dalam menjalani hubungan. Iya Bu. Sebenarnya saya ingin berubah Bu, cuma saya bingung harus memulainya dari mana, karena semua itu mempengaruhi diri saya. Saya merasa saya ini kurang bisa untuk mengontrol emosi saya, dan itu mempengaruhi dalam hubungan saya, terutama saya itu susah kontrolnya kepada pasangan saya sendiri. Oke, mungkin Rianti bisa untuk mengenal dan memvalidasi perasaan Rianti terlebih dahulu. Nah, mungkin sekarang keseringannya Rianti tertutup, jadi kayak Rianti tuh nggak pantas mungkin. Jadi kayak mau pas perasaan sedih, marah, kesal, kecewa gitu. Jadi pelan-pelan Rianti itu belajar kalau semua perasaan itu tuh valid. Terus Rianti juga harus belajar bagaimana mengekspresikannya dengan aman, jujur, terutama ke pasangan. Apakah Rianti ada keinginan untuk berubah atau udah pernah mencoba hal seperti itu? Sudah Bu, saya sudah sering kali mencoba untuk mengontrol emosi saya kepada pasangan saya, cuma terkadang saya itu merasa susah, apalagi ketika dia jarang punya waktu buat saya. Selain itu, apakah ada rasa yang mungkin membuat Rianti itu marah atau apa? Karena mungkin kita sama-sama perempuan, kita mengerti terkadang itu nggak semua salah di kita. Mungkin ada dari pihak mereka juga yang mereka tuh tidak menyadarinya. Untuk bagian itu Ada sih Bu, terkadang saya itu suka marah karena dia suka mengabaikan, saya merasa dia mengabaikan saya, seperti dia lebih asik dengan temannya dan saya suka ditinggal kayak gitu. Oke, jadi kamu merasa terabaikan ya, karena mungkin hal kecil kamu yang disepelekan dia. Apakah Rianti mempunyai rencana lain untuk selanjutnya, atau Rianti mempunyai target saat nanti kita melakukan sesi konseling kedua, Rianti sudah mencapai hal itu? Iya Bu, saya ingin ketika kita melakukan sesi konseling yang berikutnya, saya sudah lebih baik dari sebelumnya. Oke, kalau begitu karena kamu juga sudah berusaha untuk menyadari, terus untuk memberi ruang untuk diri kamu sendiri, jadi saya mengapresiasi semua usaha kamu ya. Berhubung kita sudah di penghujung ya, karena waktu kita tadi sudah kita sepakati di awal, yaitu waktunya 1 kali 45 menit, mungkin kita bisa lanjutkan sesi keduanya, mungkin tergantung Rianti mau hari apa, nanti bisa hubungi saya lagi ya. Oke, untuk Rianti sendiri, apakah konseling hari ini itu sesuai dengan yang Rianti mau atau sesuai dengan ekspektasi Rianti? Nanti saat kesini terus saat pulang bagaimana, bisa diceritakan? Ibu, saya sudah merasa sedikit lebih tenang setelah saya menceritakan semua masalah saya dan apa yang saya alami saat ini. Oke, saya tahu, tetap semangat ya untuk Rianti untuk menjalani hari-harinya lagi, untuk berusaha untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin memang dari masa lalu itu sangat mempengaruhi Rianti, tapi saya sangat bangga kepada Rianti karena Rianti sudah mencoba melawan semua itu untuk kehidupan Rianti yang lebih baik di masa sekarang. Ya. Oke, jadi kita omongin sekarang atau mau nanti aja menyusul? Bisa Bu, dari sekarang. Oke, Rianti mungkin bisa di hari apa? Mungkin di minggu depan tuh di hari Kamis saya bisa Bu. Di hari Kamis ya, saya ini catat ya. Iya Bu. Untuk di hari Kamis, Rianti bisa untuk di pukul berapa?
siang Bu, sekitar Siang. jam 1. Oke, sekitar jam 1-an ya, nanti bisa hubungi saya ya. Bisa hubungi saya, nanti saya juga menghubungi Rianti kembali. Nah, karena di sini kita sudah masuk di penghujung, bisa kita akhiri ya. Bisa Bu. Oke, sebelumnya bila ada tutur kata saya yang mungkin salah, mau dimaafkan ya. Karena mungkin saya manusia yang nggak luput dari kesalahan. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya izin pamit ya Bu. Terima Oke, kasih banyak. Sama-sama. Iya, dari jalan. Terima kasih kembali Bu.